kepada saya untuk sekedar berbincang-bincang dengan saya ini Pak. Iya, sekedar berbincang-bincang terkait dengan tugas saya ini Pak. Saya mendapatkan tugas dari CGP. Saya adalah CGP Angkatan 10, di mana saya mendapatkan tugas dari kegiatan saya yaitu terkait mewawancarai kepala sekolah tentang keputusan yang diambil ketika ada kasus-kasus di sekolah. Iya, baik Pak. Sekali Bapak malahan kita bisa bisa belajar ya Pak ya. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya sampaikan. Mungkin selama ini Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sragi ini menghadapi kasus-kasus yang Bapak hadapi ya Pak, mungkin banyak ya karena Bapak sudah beberapa tahun Pak ya di sini. Hampir 5 tahun. Waduh, hampir 5 udah cukup lama ya Pak Bapak di sini. Mungkin ada kasus-kasus Pak yang pernah Bapak hadapi mungkin. Oke. Baik, mungkin kalau kasus memang ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita atau Bapak alami, di antaranya mungkin saat rapat kenaikan kelas misalnya kan gitu. Tentunya ada beberapa masalah sebenarnya secara aturan mungkin itu salah ya di aturan atau melanggar peraturan, namun secara etika mungkin salah gitu, tetapi hati nurani mungkin tidak bisa untuk memberikan punishment terhadap peserta didik khususnya misalnya saat rapat kenaikan kelas. Contoh misalnya realnya, misalnya kasus kenaikan kelas, anak sering tidak hadir ke sekolah kan gitu. Secara aturan mungkin ketidakhadiran anak tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Namun pada kenyataannya anak tersebut kenapa sering nggak sekolah, mungkin membantu orang tuanya. Ya karena keterbatasan ekonomi dan seterusnya, mungkin nggak hadirnya karena ya membantu orang tua. Sehingga saat mengambil keputusan saat rapat kenaikan kelas diputuskan untuk naik. Nah itu salah satu contoh kasus. Contoh kasusnya ya. Kasus yang lain mungkin ada menggerakkan teman-teman dalam hal peningkatan kompetensi. Mungkin ada yang diam di tempat. Iya, jadi memang kalau masalah-masalah ya ada beberapa bahkan mungkin banyak siswa yang terlambat, kasus yang Bapak hadapi mungkin terkait dengan kenaikan kelas, dengan siswa yang terlambat, namun guru yang terlambat termasuk ya Pak ya, di mana di sana Bapak menghadapinya dengan bijak ya Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Baik, pertama mungkin Bapak mengidentifikasi dulu ya kira-kira kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya, atau masalah-masalah yang dilakukan, baik itu dari PTK-nya, kemudian dari siswanya misalnya, peserta didik dan lain-lain, itu Bapak identifikasi dulu. Yang berikutnya adalah tentunya membuat daftar mana yang memang harus diputuskan ya secepatnya, mana yang bisa ditunda dan seterusnya. Jadi pakai skala prioritas juga. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi apa keputusan yang harus Bapak ambil. Nah, gitu. Kira-kira langkahnya seperti itu. Jadi prosedurnya adalah yang pertama mengklasifikasi kasus ya Pak, mana yang memang prioritas harus didahulukan dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjutnya. Iya, baik Bapak. Yang berikutnya pertanyaannya adalah hal-hal yang dianggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami selama ini. Mungkin Bapak contohkan ya, ada kasus misalnya nih penanganan siswa terlambat ya. Awal di aturan sekolah telah ditetapkan bahwa siswa yang terlambat maka diberikan hukuman kan gitu. Nah tetapi seiring berjalan waktu kayaknya nggak efektif hukuman itu. Justru malah diajak sholat doa, kemudian
ngaji di masjid, Iya, ini Pak. malah mengurangi dari siswa yang terlambat. Itu bukan berarti mengaji itu hukuman untuk siswa, tetapi memang aja untuk tadarus Quran. Karena yang memang yang anak-anak yang terlambat, yang tidak terlambat pun sebetulnya di pagi hari ada kegiatan Sholat duha ya. sholat lampu mengaji, Oh, iya, pertama lampu mengaji, tadarus ya, Quran kan gitu. Sehingga ini sepertinya alhamdulillah ini efektif, anak-anak juga senang, dengan senang hati, nggak merasa dihukum. Iya. Itu diajak malah tadarus Quran, sholat duha di masjid, itu malah itu salah satu contoh yang contohnya ya, efektif ya, gitu yang loh dalam efektif, hal iya. pengambilan keputusan. Iya, jadi Penanganan siswa. penanganan siswa yang terlambat itu memberikan hal yang positif ya Pak ya. Jadi Betul, betul. tidak dengan memberikan sanksi, Sanksi apalagi secara fisik ya Pak. Jadi ya, betul. pengambilan yang bagus sekali ya Pak ya, itu Iya. untuk pengambilan keputusan. Oke. Oke, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini yang pernah Bapak hadapi, mungkin pernah Bapak alami? Ya kalau Tantangan pengambilan di sini. keputusan tantangan yang jelas ya, seperti misalnya nih untuk sebenarnya tantangan ya terlalu berat ya, maksud Bapak gini loh, misalnya nih masalah honor misalnya yang mesti sumbernya tadi misalnya dari bos, Dari ada bos. persyaratan misalnya harus punya Ada MPTK, nah itu maka ya. harus kalau tidak ada tentunya ini walaupun menyalahi aturan, secara aturan memang kepala sekolah itu kan tidak boleh untuk mengangkat tenaga honor kan gitu yang sumbernya nanti dari dana komite misalnya. Tetapi ini harus diambil keputusan ini. Kenapa? Karena memang sekolah memang membutuhkan tenaga PTK tambahan, tenaga guru, pendidik tambahan. Jadi kalau tidak ada malah nanti nggak ada yang ngajar ya Pak ya? Betul, malah justru jadi masalah kan gitu. Ada jelas aturan bahwa tidak boleh untuk merekrut honorer lagi kan gitu. Nah itu tertulis ya Pak aturannya? Tertulis Baik. aturannya kan gitu. Iya, Karena jadi- memang nanti ada kaitannya dengan pemberian insentif atau honornya kan gitu. Nah itu kalau yang memang sudah punya NUPTK guru misalnya, bisa oke langsung bisa didanai dari dana bos. Namun kalau belum kan dari sumber yang lain yang tidak mengikat bunyinya Iya, memang. Iya, iya. Nah akhirnya kita minta bantuan dari peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Itulah kira-kira. Tantangannya ya Pak. Ya. Jadi memang Di antaranya pembiayaan biasanya. Pembiayaan terkait dengan Iya. pembiayaan mana yang Ya, akan digunakan betul. untuk membayar honor dari Ya. tenaga pendidik ya Pak ya. Betul, betul. Oke baik Pak, selanjutnya ini Pak, ketika Bapak mengambil suatu keputusan itu, apakah serentak seketika itu Bapak mengambil keputusan ataukah Bapak ada jadwal-jadwal tertentu gitu Pak untuk Baik. mengambil keputusan? Seperti Bapak sampaikan di awal tadi, tentunya menggunakan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Kalaulah misalnya keputusan itu harus segera diambil saat itu, ya memang Bapak melakukan setelah Bapak identifikasi, klasifikasi tadi ya, tentunya Bapak akan mengambil keputusan secara langsung. Nah, namun kalau misalnya memang keputusannya memang butuh pengkajian, penelitian yang secara mendalam, tentunya diputuskannya bersama tim, musyawarah, beberapa hari, mungkin bulan dan seterusnya, atau kita masukkan dalam program-program sekolah gitu. Apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu dalam hal keputusan-keputusan yang sekiranya itu memang dirasa sangat mendesak di sekolah. Jadi kalau yang mendesak harus diputuskan saat itu Saat ya, itu ya, ya saat langsung itu juga diputuskan, kan, jadi gitu. pengambilan keputusan itu dilihat dari urgensi atau ya, tidak dari kasus yang dihadapi ya Pak, atau masalah. Dari Misalnya, masalah, apakah itu keputusan harus hari itu? iya, Misalnya. contoh ini yang sering, karena kita terus terang Bu, ya di sekolah kita ini dalam segi sarana prasarana, ya ini kita kan terbatas sekali. Iya. Satu contoh misalnya nih, jumlah rombel kita itu kan ada 15 saat ini. Iya. Sementara sarana ruang kita, ruang kelas belajar itu baru ada 12 kan gitu. Sehingga ada 3 ruang yang memang belum punya Terpenuhi. sehingga dalam KBM-nya bagaimana? Terpaksa harus menggunakan, meminjam laboratorium untuk belajar. Nah, ada 3 laboratorium, fisika, kimia, biologi kita gunakan untuk belajar. Nah, itu pengambilan
sebenarnya sifatnya keputusan yang sementara, karena nantinya juga harapan kita ya anak-anak yang 3 kelas tadi punya kelas sendiri gedung juga, sendiri, punya gedung RKB-nya. Nah itu prosesnya tentunya kan masuk ke jangka menengah, mungkin jangka panjang. Nah itu Bu, salah satu contoh yang nyata di sekolah jadi kita. ya baik gitu ya Pak untuk jadwalnya Pak. Selanjutnya Pak, pada saat Bapak mengambil keputusan, apakah ada faktor-faktor selama ini atau faktor-faktor yang mempermudah atau ada yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh, jelas sekali Bu, ya kalau faktor diantaranya faktor tim manajemen kan gitu, jelas itu ya. Jadi kalau ada satu masalah, misalnya salah satu yang Bapak contohkan tadi, misalnya sarana prasarana tadi, tentunya faktor yang membantu dari SDM teman-teman kan gitu, dari kemudian dari yang lain dari segi pembiayaan dan seterusnya, itu akan mempermudah misalnya komunikasi dengan komite atau kita melalui misalnya kalau bantuan pemerintah, tentunya salah satu contoh menggunakan usulan DA dan seterusnya, atau dana CSR dari pihak lain yang tidak mengikat dengan sekolah kita. Iya, jadi dibantu oleh tim ya Pak ya, tim manajemen, dibantu oleh ya Bapak Ibu guru, siswa, dibantu oleh Bapak Ibu guru dan semua betul. pihak ya Pak ya, yang memang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Kalau ya, itu Bapak contohkan terkait dengan yang memang nyata seperti saat pas tadi. Iya. Terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kemudian dari masalah-masalah atau kasus-kasus yang Bapak hadapi, kemudian dengan keputusan-keputusan yang Bapak ambil, apakah pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami selama Yang ini? pertama terkait dengan pengambilan keputusan yang tepat, itu tentu akan memberikan solusi yang tepat pula. Contoh tadi ya, kalau mengambil keputusan seperti yang Bapak utarakan di awal contoh, misalnya siswa yang terlambat tadi, kemudian tidak diberikan hukuman fisik misalnya, tetapi diajak untuk ya salah satunya misalnya sholat duha, tadarus Quran, dan kegiatan anak-anak yang lain pun itu yang dilakukan kan gitu, yang tidak terlambat. Maka ini dampak positifnya itu jelas kelihatan banget untuk anak-anak kan gitu. Itu satu contohnya kan gitu. Kemudian yang kedua, dengan pengambilan keputusan yang tepat, tentunya tadi Bapak katakan hasilnya akan tepat pula kan gitu ya. Iya. Yang kedua tentunya dengan keputusan yang tepat juga, tentunya dampak yang ditimbulkan dari keputusan itu juga tidak akan lebar lah gitu. Iya. Nah itu dalam hal keputusan yang bisa pembelajaran yang bisa Pembelajaran yang dari kita petik dari pengambilan keputusan. pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan Betul, selama betul. ini Ya, baik ya. Bapak. Ini saya ngobrol seperti ini luar biasa sekali Bapak. Banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak Baik, ilmu yang Ibu. bisa saya dapatkan. Baik. Terima kasih sekali Bapak sekali lagi, karena Bapak sudah meluangkan waktu yang semestinya Bapak hari ini harus keluar, ini ada kegiatan di luar. Bapak masih menyempatkan waktu untuk saya. Baik, Oke, selamat Ibu melanjutkan pendidikan CGP-nya sampai selesai. Bapak lihat Ibu semangat sekali dalam belajarnya. Ini tentunya untuk mengembangkan kompetensi Ibu juga. Bapak sangat mendukung untuk kegiatan ini ya, khususnya untuk mengembangkan kompetensi Ibu agar memang di kemudian hari insya Allah jelas manfaatnya untuk Ibu dan sekolah kita. Baik, Ya. terima kasih Oke. Bapak. Mohon Baik. doanya saya juga bisa selesai di CGP ini dengan Amin, hasil yang insyaallah. baik. Terima Amin, kasih Bapak insyaallah. sekali Insyaallah. lagi. Mohon maaf kalau saya ada Sama-sama. kesalahan pada kesempatan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nancy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat,
mudah-mudahan Bu Toto juga ya. Alhamdulillah Ibu, hari ini saya sehat, semangat mau ketemu Ibu ya. Syukurlah. Iya, saya termotivasi sekali dengan Ibu, makanya saya kesini nih Bu, mau minta waktunya Ibu. Mudah-mudahan tidak mengganggu, gimana kegiatan di awal tahun ini banyak sekali ya Bu ya, banyak kegiatan dan mudah-mudahan Ibu, dan terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Insya Allah luang Bu Toto, makanya bisa dibantu. Dan itu menjadi motivasi saya. Oke, siap. Ibu, mewawancarai kepala sekolah, dan saya terinspirasi, ini Bu Nancy nih yang akan saya wawancarain. Apa nih yang bikin inspirasi ya? Inspirasinya karena apa ini? Dimana untuk saya Ibu adalah kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih Bu Toto. Kita sama-sama belajar kok. Baik Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Palas, pastinya sudah banyak mengalami permasalahan yang Ibu rasakan, mungkin yang Ibu terima selama ini, baik itu dari lingkungan intern sekolah maupun dari wali murid atau mungkin dari lingkungan masyarakat ya Bu. Mungkin apakah Ibu pernah atau banyak atau bagaimana Ibu mengalami masalah itu, apakah Ibu pernah mengalami masalah-masalah yang dihadapi dari warga sekolah itu sendiri maupun dari luar? Ya, hidup tanpa masalah kayaknya seperti sayur tanpa garam mungkin ya. Dari permasalahan itu adalah kita diberikan kesempatan untuk belajar ya. Benar nggak menurut Ibu seperti itu? Iya, mendewasakan ya Bu ya. Iya. Baik, jadi dari masalah-masalah yang Ibu hadapi, kemudian dengan keputusan-keputusan Ibu yang Ibu ambil, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi itu sebagai kasus dilema etika atau moral rujukan? Oke. Ini Bu Toto, kalau kita mau berbincang tentang dilema etika atau rujukan moral, sebenarnya belum tentu itu sebuah permasalahan ya Bu ya. Tinggal kita memang dihadapkan antara dua pilihan ya. Kalau memang pilihan itu benar dengan benar, berarti termasuknya dilema etika ya Bu Toto ya. Kalau salah satunya tidak benar, di sisi lainnya benar, ya sudah, itu masuk ke rujukan moral. Memang itu adalah hal-hal keseharian yang kita hadapi ya selaku pelayan publik, khususnya di sekolah kami melayani peserta didik kami sebaik-baiknya pelayanan yang diharapkan pemerintah saat ini. Juga kita harus berpihak sepenuhnya kepada peserta didik dalam melayani kebutuhan mereka gitu ya. Memang benar Bu Toto, seiring waktu berjalan ya, kita selaku pemangku kepentingan di sekolah seringkali dihadapkan pada dilema etika khususnya ya. Kalau rujukan moral memang sebisa mungkin bisa kita hindari gitu, jangan sampai kita melaksanakan keputusan yang termasuk dalam rujukan moral gitu kan. Harapannya seperti itu, karena kita memang selaku abdi negara terikat akan norma-norma dan peraturan yang ada ya. Nah itu tadi merupakan apa ya Bu, bagian dari tugas kita juga gitu. Dilema etika itu pastinya Bu Toto juga dalam kehidupan sehari-hari Bu Toto dalam menjalankan tugas pastinya juga sama ya, menemui adanya peristiwa yang membutuhkan pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika gitu Bu Toto. Baik, jadi Ibu ini sudah ya banyak kali ya Bu yang Ibu alami, terutama adalah kasus-kasus yang dilema etika Ibu ya. Nah kemudian bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, yang terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana itu maksudnya? Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan Ibu bagaimana?
ketika Ibu menghadapi masalah itu benar dengan benar? Saat kita ditemukan antara dua pilihan yang benar, keduanya benar ya, mana yang harus kita pilih ya. Banyak pertimbangan yang memang harus kita menjadi acuan ya Bu Toto, yang harus kita perhatikan bersama. Yang pastinya keputusan itu kalau menurut kami pribadi dan pembiasaan dengan yang sudah kita lakukan, yang utama adalah keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tentunya harus berpihak pada murid ya, dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sana ada kepentingan kita tilik gitu kan, seberapa luas keputusan itu akan berdampak. Misalnya saat ini kalau dampaknya seperti apa keputusan itu, kemudian jangka panjangnya seperti apa. Kemudian itu berpihaknya ke siapa. Gitu. Banyak pertimbangan ya, iya, Bu ya. Betul. Iya, baik. Jadi ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, Ibu banyak pertimbangan-pertimbangan yang Ibu lakukan ya, dan keputusan harus berhati-hati. Kemudian Ibu juga bertanggung jawab dengan keputusan yang akan diambil ya Bu ya. Baik, yang berikutnya Ibu pada saat Ibu mengambil suatu keputusan itu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya. Kita melihat dulu keputusan itu ranahnya menyangkut siapa saja ya. Kemudian hal-hal yang terkait seperti apa yang bisa mendasar, Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa dalam pengambilan, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Biasanya Bu Toto, aku melihat dulu nih keputusannya, dia merupakan sebuah keputusan yang bisa diputuskan saat itu atau membutuhkan waktu ya untuk memikirkannya. Kemudian siapa saja yang akan kita libatkan dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa yang mempengaruhi, itu harus kita identifikasi dulu ya, supaya keputusan itu nanti akhirnya bisa benar-benar kita pertanggungjawabkan gitu, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan keputusan itu. Itu berkata. Jadi memang perlu apa namanya, keputusan itu tidak langsung begitu saja, tidak spontanitas, ya, harus berpikir agar hasilnya itu terbaik, mendapatkan yang terbaik. Ibu baik. Yang berikutnya Ibu, apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Efektif ya, efektif jika dia memang sudah tepat pada tempatnya ya, keputusan itu ya sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian setelah melewati berbagai proses, dalam arti itu tadi Bu, kita melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan gitu, kita gandeng, kita ajak diskusi, musyawarah gitu, supaya hasil dari pemikiran bersama itu memberikan sebuah keputusan yang lebih tepat dan berpihaknya juga terhadap orang-orang yang bisa kita layani dengan adanya keputusan itu gitu. Kemudian efektif tidak keputusan itu, misalnya dia melanggar norma atau tidak, melanggar peraturan yang ada atau tidak, sesuai dengan keinginan kita semua bersama, sesuai dengan visi dan misi sekolah atau tidak. Jadi efektif itu berarti yang Ibu ambil itu ya bermusyawarah ya Bu ya, melalui proses musyawarah, dan dapat dipertimbangkan juga efektif atau tidaknya pada saat pengambilan keputusan. Baik Ibu, untuk selama ini apakah ada tantangan bagi Ibu pada saat pengambilan keputusan? Ya tentunya keputusan yang melibatkan sebuah ini jadi bukan keputusan saya pribadi ya, tapi keputusan lembaga yang akan dijalankan bersama-sama gitu kan, dan menyangkut kepentingan orang banyak, khususnya warga di sekolah. Pastinya keputusan itu bagaimana bisa kita membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Selama ini tantangan apa gitu yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi?
Khusus untuk dilema etika ya, pilihan antara yang benar Benar dengan yang dengan benar. benar, ya. Oke. Ini Bu Toto, pastinya untuk membuat sebuah keputusan yang memiliki nilai yang bertanggung-jawaban ya, yang tidak merugikan orang lain, apalagi yang bisa berpihak pada murid, kemudian dia ada nilai-nilai yang harus kita pertimbangkan di sana ya. Kita harus berpikir secara fokus ya terhadap keputusan tadi, kemudian kita menghimpun siapapun yang terlibat dengan keputusan itu, kemudian hal-hal apa yang bisa mendukung keputusan itu dapat berjalan dengan baik. Nah itu tentunya dibutuhkan suatu pemikiran nih, kita mau orientasinya kemana, apakah saat ini keputusannya dampaknya saat ini ataupun jangka panjang misalnya. Itu kan dari dampaknya ya Bu. Terus kita juga harus membangun empati saat memberikan keputusan, apakah nanti ada pihak yang dirugikan misalnya, apakah benar-benar itu bisa berpihak pada murid, bisa memberikan pelayanan yang terbaik sekolah terhadap semua warga sekolah. Nah itu mestinya tidak bisa serta-merta kita putuskan secara spontan ya Bu Toto, tapi harus kita dikuncinya adalah berhati-hati dalam membuat keputusan. Berhati-hati dalam membuat keputusan ya Ibu ya, betul itu ya Bu, supaya tercover semua kebutuhan dari baik itu murid maupun guru dan semuanya ya Ibu ya. Baik Ibu, berikutnya ketika Ibu mengambil suatu keputusan itu, apakah spontan pada saat itu Ibu langsung mengambil keputusan, ataukah ada jadwal tertentu yang Ibu lakukan pada saat pengambilan keputusan itu? Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, hati-hati ya, Hati-hati, kita ya, harus ya. memikirkannya secara lebih matang. Kemudian mungkin saat kejadian atau saat suatu peristiwa yang kita harus memutuskan ya, harus ada keputusan yang kita ambil, situasi kondisinya seperti apa gitu kan, bisa nggak kita putuskan saat itu, apalagi kalau benar dengan benar, pastinya banyak pertimbangan ya Bu Toto ya. Entah itu pertimbangannya, itu kepentingannya atas dasar apa misalnya. Nah itu harus kita perhatikan betul supaya kita nggak salah mengambil keputusan, apalagi kalau nanti jatuhnya ke kebujukan moral gitu kan. Dan itu saya selaku di sekolah itu pimpinan di sekolah tentunya pengennya selalu melibatkan rekan-rekan di sekolah dalam pengambilan keputusan supaya keputusannya bisa lebih adil ya, untuk semua pihak itu yang memang itu yang diharapkan ya Bu ya, bahwa itu. Oke, baik Ibu, berikutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari setiap masalah yang Ibu hadapi? Oke, sebenarnya keputusan bukan hanya masalah saja yang tidak selalu terkait dengan masalah. Misalnya kita mau membuat program sekolah, apa sih yang mau diutamakan, skala prioritasnya apa nih untuk program sekolah yang akan kita wujudkan nih dalam jangka 1 tahun ini. Pastinya saya tidak ingin keputusan itu hanya aku putuskan sendiri Bu Toto. Walaupun bisa juga sih kita melaksanakannya, tapi kita tidak ingin melakukan seperti itu. Pengennya ada masukan-masukan dari rekan sejawat gitu yang memberikan informasi kepada kita supaya keputusan itu memang benar-benar realitas sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang ada terjadi saat ini gitu. Misalnya untuk kegiatan di sekolah nih ya, kegiatan di sekolah antara kegiatan apa saja sih yang disukai sama murid misalnya gitu, itu kan harus kita kayak study tour tuh Bu Toto, itu seringkali kita temui karena kegiatan tahunan ya. Jadi pro kontraknya itu banyak sekali antara orang tua yang mendukung kegiatan itu, kemudian ada orang tua yang mendukung tapi tidak memiliki pembiayaan atau keterbatasan dalam biaya gitu. Itu tuh langkah-langkah yang harus kita ambil, kan kita harus menggali dulu nih. Betul. Kemudian kita melibatkan pihak-pihak terkait ya, ada murid, orang tua, kemudian komite, paguyuban gitu kan, rekan-rekan guru, panitia sendiri gitu kan. Bagaimana kita memberikan toleransi terhadap
kondisi siswa yang memang mereka itu berminat tapi karena keterbatasan di keadaan akhirnya mereka terkendala gitu untuk mengikuti studi tour itu. Itu kan berarti butuh kebijakan atau keputusan tersendiri gitu yang benar-benar harus kita pertimbangkan secara matang supaya tidak ada pihak lain yang dirugikan gitu. Itu benar. Jadi yang membantu ibu, memudahkan ibu dalam pengambilan keputusan ada dari rekan ya Bu ya, dari rekan-rekan, kemudian dari wali murid juga ikut membantu dalam memudahkan pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini. Baik Ibu, dari pengalaman-pengalaman yang Ibu dapatkan dari keputusan-keputusan yang Ibu ambil, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik selama ini? Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah Bu Tata, aku karena dalam setiap pengambilan keputusan sebagian besar dari keputusan yang diambil itu kita melibatkan stakeholder yang di sekolah itu, jadinya saat kita menjalankan keputusan itu Bu Tata kita terasa lebih nyaman. Itu yang Tenang ya, Bu, pasti. ya. Tenang karena kita mengetahui dan rekan-rekan juga tahu oh keputusan ini diambil atas dasar apa gitu kan, kesesuaian dengan kebutuhannya seperti apa, adakah pihak-pihak yang memang diuntungkan ya, atau diuntungkan apa ya istilahnya, ada keadilan untuk semua gitu kan. Kalau memang itu merupakan sebuah dilema etika ya kita cari solusinya gitu. Kalau ada hal-hal yang bertentangan tapi memang harusnya dilaksanakan ya kita bagaimana alternatif dari efek samping keputusan itu gitu, supaya tidak ada pihak yang merasa kok begini kok begitu atau ada kecemburuan, kecewa atau kecemburuan gitu ya. Jadi kita memberikan pengertian kepada semua pihak lah istilahnya ya. Transparansi itu juga yang utama juga sih. Itu yang membuat aku merasa nyaman, sekali lagi nyaman dengan adanya keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat gitu. Itu tetap banyak berarti ya Bu ya pembelajaran yang bisa diambil dari masalah yang dihadapi. Baik Ibu, ini saya sangat senang sekali ini Ibu. Luar biasa sekali ini pembicaraan kita hari ini. Banyak juga wawasan ilmu yang bisa saya sharing dapat ya ini, Bu, tentang hari cara ini. mengambil keputusan ya Bu Tata ya. Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu Ibu yang semestinya Ibu sekarang mungkin harus keluar untuk melakukan kegiatan. Iya, Ibu sudah Bu meluangkan Tata. waktu untuk saya. Terima kasih Sama-sama. Ibu ya. Sama-sama Bu Tata, sukses terus Iya, ya. terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya Bu, saya memang menjadi kepala sekolah itu, tapi sebenarnya seperti baru umur jagung gitu ya Bu ya. Tetapi untuk masalah itu sudah memiliki Bu kasus dilema gitu.
atau ya pastinya pasti punya yang iya. bermasalah. Baik Ibu, dari beberapa mungkin kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi, kemudian dari keputusan-keputusan yang Ibu ambil, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu Ibu, apakah merupakan dilema etika ataukah kebutuhan moral? Iya. Jadi setiap lembaga itu pasti memiliki kasus ya atau permasalahan, baik itu berupa dilema etika ataupun rujukan moral, itu sudah pasti karena kadang kita banyak apa ya, banyak bertemu dengan seseorang atau mungkin membawahi anggota kerja atau mungkin memiliki wadah untuk pengembangan usaha tadi itu. Itu juga ada beberapa masalah ya yang bisa yang Ibu hadapi, kemudian Ibu selesaikan gitu ya dengan dilema-dilema yang Ibu rasakan. Baik Ibu, yang berikutnya adalah pada saat Ibu mengambil keputusan untuk dari masalah-masalah yang pernah Ibu hadapi, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk sehingga keputusan itu berpihak kepada murid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya itu untuk saat ini yang terakhir ini adalah memiliki kasus dilema etika ya Bu ya. Yang kalau saya memihak ke kiri juga benar, memihak ke kanan juga benar, yaitu saya pemberangkatan anak-anak dalam perkemahan. Karena dalam perkemahan ini yang saya ingin mengembangkan bakat anak gitu. Di sisi lain saya mumpung ada kesempatan gitu, yang saya tidak ingin membuang kesempatan gitu, dan juga di sisi lain saya kurang dukungan dari wali murid walaupun sudah ada pembelajaran yang sudah saya utarakan kepada wali murid karena dia alasannya mungkin anaknya terlalu kecil. Memang benar juga ya, kalau masih kecil mungkin berat lah melepaskan karena masih penuh dengan kasih sayang. Dan juga langkah-langkah saya itu saya berkoordinasi dengan rekan dan beberapa tokoh itu yang seperti paguyuban dan sebagainya, akhirnya ya bisa untuk pemberangkatan walaupun yang diizinkan hanya beberapa siswa. Jadi Ibu ini berupaya untuk membuat memberangkatkan anak pada satu kegiatan, namun Ibu masih punya kendala yaitu pada tidak didukung oleh wali murid. Ada beberapa wali murid yang tidak mendukung kegiatan yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang pernah Ibu hadapi? Ya, yang saya anggap efektif itu karena bagi saya ini mumpung ada momen yang pas gitu. Jadi kan maksudnya saya harus meyakinkan banget gitu, dan juga kalau dengan saya kurang puas, jadi apakah saya ngajak dengan aparat desa, komite gitu, dan juga dengan orang tua yang memang mengizinkan, jadi bersama-sama, tidak hanya jawaban saya saja, jadi juga biar ada sumber-sumber yang lain agar pemberangkatan anak-anak itu bisa terlaksana begitu. Jadinya ya sempat dilema sekali sih, maksudnya kalau nggak berangkat ini momen ini jarang-jarang, biasanya kan hanya setahun sekali ya Bu, ulang tahun pramuka itu. Sekolah juga Nah, gitu ya Bu benar. ya, di acara kegiatan umum. Iya, dan juga kan kalau enggak itu kayaknya momennya itu bahasa Jawa tuh eman-eman banget gitu loh gitu kan. Tapi ya semua itu harus diperjuangkan gitu, dan ya dengan kesempatan yang ini saya berusaha banget dengan dibantu beberapa orang. Baik, jadi Ibu menghadapi masalah ini, kemudian Ibu bersama dengan wali, kemudian dengan rekan gitu yang melaksanakan keputusan Ibu, ini adalah dianggap Ibu sebagai keputusan yang efektif ya Bu ya. Yang berikutnya adalah tantangan apa yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan saya itu saya harus mempertanggungjawabkan karena saya
ini pemberangkatan ini bisa dikatakan saya harus membuktikan bahwa kalau dalam pramuka itu banyak banget manfaatnya untuk kemandirian anak itu bisa belajar disiplin, anak itu bisa bertanggung jawab untuk alat-alat baju dan lain sebagainya gitu kan ya Bu ya. Jadi saya bertanggung jawab juga dalam apa sih pengawasan, karena memang di sekolah saya itu sebelumnya belum pernah memang lomba keluar ataupun berkompetisi di luar itu belum pernah. Jadi di sini saya harus benar-benar bertanggung jawab dalam mempersiapkan anak dan juga ya keamanan dan selain sebagainya kesehatan gitu. Jadi memang itu tantangan banget. Jadi ya saya tetap bismillah saja, saya yakin Allah mendampingi saya dalam melaksanakan tugas saya ini gitu. Iya Bu. Jadi tantangannya adalah ibu harus bertanggung jawab ketika ibu membawa anak-anak ibu itu melaksanakan kegiatan pramuka, di mana kegiatan pramuka itu kan ada di luar sekolah ibu. Iya, pengawasannya itu memang harus luar biasa dan benar. tidak bisa ibu laksanakan sendiri. Pastinya Iya. ibu membawa rekan-rekan ibu di sekolah ya gitu, untuk menjaga anak-anak itu. Baik, yang berikutnya Bu, apakah pada saat ibu mengambil keputusan itu langsung pada saat itu, ataukah penyelesaian itu ibu ada jadwal tertentu atau ada prosedur-prosedur tertentu yang ibu jalankan? Iya, sebenarnya rasanya pengen banget saat itu gitu ya, tapi sepertinya tidak mungkin karena ini sebuah lembaga gitu. Jadi saya harus berkonsultasi dan minta arahan-arahan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, seperti pengawas atau mungkin kepala sekolah yang sudah lama begitu. Jadi memang mungkin mereka lebih banyak pengalamannya gitu Bu. Jadi keputusan itu tidak langsung berarti Iya. ibu. Jadi ibu perlu berkonsultasi dulu, perlu berbicara dulu dengan dinas, Iya. dengan rekan-rekan pada saat mengambil keputusan ini, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik ya Bu. Iya. Baik, Ibu. Yang berikutnya adalah apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu di dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang pernah ibu hadapi? Yang memudahkan, faktor-faktor yang memudahkan atau yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan itu? Ya, itu adalah apa ya? Yang jelas itu pasti ada ya, pasti ada yang membantu karena memang saya itu tidak bisa kalau berjalan sendiri gitu. Memang harus memiliki tim dan harus memiliki seseorang yang bisa menguatkan gitu bahwa tenang, sabar, baru berkonsultasi dengan rekan dan kita simpulkan bahwa semua itu pasti bisa. Gitu. Jadi ibu selama ini yang membantu ibu adalah rekan-rekan ibu yang ada di sekolah yang bisa diajak untuk membantu menyukseskan ya Bu ya, menyukseskan sekolah ibu. Baik, berikutnya adalah Bu, dari hal-hal yang disampaikan ibu tadi, dari pengalaman-pengalaman yang ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil itu, pelajaran apa yang bisa ibu petik dalam pengambilan keputusan dari dilema etika ini? Ya, pengalaman atau yang saya ambil itu ibaratnya walaupun saya menjadi seorang kepala sekolah itu saya nggak boleh egois, karena sesungguhnya mungkin benar menurut saya belum tentu benar menurut rekan gitu juga, dan juga memang sekolah itu kan bukan cuma punya saya gitu. Jadi ya banyak yang perlu harus kita libatkan gitu, dan juga mungkin ada pendapat kawan atau mungkin dari komite wali gitu atau tokoh masyarakat mungkin benar, jadi harus dipertimbangkan dulu dan keputusan itu harus kita saring, dan karena apa ya, semua keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadinya ya semuanya harus dipertimbangkan semua sehingga mendapatkan keputusan yang memang terbaik ya Bu? iya, hasil dari musyawarah. Bisa mengcover semua warga gitu ya, terutama dalam warga sekolah. Baik Ibu, setelah saya wawancara ini Bu, saya juga banyak hal yang bisa saya peroleh Ibu ya. Ibu ternyata kepala sekolah yang sabar, ini sebagai yang bertanggung jawab. Saya luar biasa sekali Ibu sebagai kepala sekolah. Masih belajar Bu, namanya juga umur jagung ya kan.
Oh, Tapi jagung Ibu sudah hebat loh. Mau jagung Sudah biasanya hebat nggak loh. lama dipanen Sudah selesai gitu. keputusan yang bisa bisa diterima oleh semua pihak di baik itu di sekolah maupun untuk Geon. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk kali ini. Dan mudah-mudahan tidak terganggu ya Bu ya dengan Senang sekali Bu. dan Ibu juga doakan saya bisa seperti Ibu loh. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Tapi terkabul. sebelumnya saya doakan dulu dong biar saya lulus di CGP Jabu ya. Baik, terima kasih Ibu. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Iya. Baik. Dan juga main ke sini ini jangan karena CGB saja. Iya, iya. Bisa kesempatan main Bu. Oh iya baik Ibu, terus mudah-mudahan nanti kita ada waktu ketemu lagi Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Cut.